Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, peserta anggota MSTC. Jumpa lagi. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi belajar bareng di Muji Santosa Training and Consulting. Yang kali ini kita kehadiran menghadirkan narasumber langsung Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Selamat Gunung siang. Kidul selaku narasumber yang sudah kondang ya, Mas Tommy Darlinanto SH MHum. Nah, Selamat siang. kali ini selamat siang, Pak Kabak. Kali ini kita akan belajar bareng tentang pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat. Eh, Bapak Ibu sekalian, ini suasananya masih bulan Syawal. Nggak ada salahnya kalau saya mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh anggota. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan makin dimudahkan dalam memahami pengadaan barang dan jasa untuk tahun mendatang ya. Eh, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa aturan main kita 45 menit ke depan narasumber akan menyampaikan materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi. Peserta bisa mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand atau fitur chat, mengajukan pertanyaan di situ, dan nanti di akhir sesi akan disampaikan daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat atas kehadiran di webinar pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Pak Kabak, Mas Tommy dari Lantau untuk menyampaikan materi. Dipersilahkan Mas Tommy. Ya, matur nuwun, Pak Satrio Tomo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Ini ada senior-senior saya, Prof. Muklis, Pak Kuswoyo, Satrio Tomo, dan ada Bu Yayu Sleman nih tadi saya cek juga di layar itu tadi ya. Dan teman-teman semuanya yang ada di Zoom meeting MSTC siang sore hari ini. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk sharing ya Bapak Ibu terkait dengan pengadaan dalam penanganan keadaan darurat. Nah, ini sangat menarik ya pembahasan ini karena eh, setelah COVID kemarin kemudian ada bencana di Sumatera itu ya. Ini kayaknya kok tidak tersentuh lagi pengadaan darurat itu ya. Nah, memang beberapa waktu yang lalu di bulan-bulan awal saya menjabat sebagai kabak itu ya, eh, kalau nggak salah Januari akhir ya, itu teman-teman di BPBD itu mengajukan tambahan anggaran terkait dengan penanganan keadaan darurat gitu ya. Terus kemudian saya buka lagi terkait regulasinya. Ini ada regulasi yang eh, mungkin kita sebagai pelaku pengadaan eh, perlu update lagi gitu ya. Baik, nanti kan akan saya sharingkan terkait dengan regulasinya, tapi sebelumnya saya mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, baik teman-teman yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin, kemudian bagi teman-teman yang beragama Kristen Katolik kemarin juga merayakan Paskah, selamat Paskah gitu. Nah, ini CV saya Bapak Ibu ya. Nanti ada nomor HP saya itu kalau nanti Bapak Ibu berkenan diskusi sharing silahkan WA ataupun telepon. Saya terbuka dengan diskusi Bapak Ibu karena kalau eh, diskursus atau pembelajaran kita itu kalau tidak ada sanggahan, tidak ada apa diskusi ataupun bantahan itu kayaknya nggak lengkap gitu ya. Jadi saya di tempat ruangan di saya di Kabak PBJ ini juga tempat diskusi buat teman-teman Pokja juga di sini ya. Jadi isinya kadang-kadang ada motonya itu diskusi tanpa solusi itu juga sering gitu, tapi nggak apa-apa. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu kalau mau diskusi ada di nomor HP saya ini ya. Kemudian saat ini saya sebagai Kabag BPBJ, saya dilantik kemarin di tanggal 2 Januari ya. Ini bulan
April ini ya, baru mau 4 bulan ya, eh, saya menjadi kabak gitu ya. Nah, materinya silahkan nanti di-download nih Bapak Ibu ya. Saya sudah buatkan link materi. Mungkin di grup Pak Muji juga tadi sudah disampaikan ini, tapi di situ lebih lengkap saya sampaikan regulasi-regulasi yang terbaru. Kemudian ada contoh, kemarin soalnya saya juga ditanyain draft terkait dengan pengadaan darurat itu seperti apa atau kontraknya gitu ya. Saya mencoba menyusun draft kontraknya untuk pengadaan darurat. Nanti bisa digunakan atau dimodifikasi silahkan ya. Materi kita hari ini mulai dasar hukum, kemudian latar belakang tujuan, kriteria keadaan darurat itu apa ya, status keadaan darurat, kemudian bagaimana pengadaannya, caranya bagaimana, kontraknya bagaimana, pembayarannya dan dokumennya seperti apa. Kemudian peran pengawasan dan sanksi yang eh, diatur di dalam regulasi ini seperti apa. Ini secara garis besar seperti itu materi kita hari ini. Jadi silahkan di-download materinya yang di Bitly materi ini ya, materi PBJ D4 Rurat itu ya. Oke. Nah, ini saya ambil dari websitenya BNPB ya, teman-teman ya. BPBD ya. Nah, ini kalau dari dasar hukumnya ya, yang terbaru Perpres kita juga nomor 46 tahun 2025 ini ada cantolan hukumnya terkait dengan pengadaan darurat. Kemudian eh, kalau yang per lemnya ini yang terbaru saya cek nomor 6 tahun 2024 tentang PBJ dalam penanganan keadaan darurat. Ya. Terus ada SE Kepala LKPP nomor 2 tahun 2022 tentang penjelasan atas mekanisme kontrak PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat. Kemudian ada yang spesifik lagi penanganan darurat PMK ya, penyakit mulut dan kaki pada hewan ternak itu ya. Karena beberapa waktu yang lalu di tempat saya pun juga ada case ini, PMK pada hewan ternak juga gitu ya. Oke. Nah, kalau kita melihat di Perpres ini masuk di dalam pengadaan khusus Bapak Ibu semuanya, teman-teman ya. Di bagian ke-1 PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat ada di pasal 59 ya, disebutkan bahwa penanganan keadaan darurat ini dilakukan untuk keselamatan atau perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. Ya, ini dari pasal 59-nya, kemudian di ayat 2-nya keadaan darurat itu meliputi apa saja? Ada bencana alam, bencana non alam, bencana sosial gitu ya. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan gitu. Kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik ya. Kalau yang B ini operasi pencarian dan pertolongan itu kalau di tempat saya di Kabupaten Gunung Kidul itu kan banyak wilayah pantai ya. Tempat wisatanya pantai. Jadi seringkali juga ada beberapa kejadian ya. Kemarin juga itu wisatawan itu terseret ombak gitu, Bapak Ibu. Kemudian kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri dan atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri dan atau pemberian bantuan kemanusiaan kepada daerah di Indonesia atau negara lain yang terkena bencana. Selanjutnya di pasal 59-nya juga di ayat 3 ya, penetapan keadaan darurat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan ini saya tadi juga sudah sampaikan ke teman-teman ada apa penetapan keadaan darurat itu yang diatur oleh BNPB ya. Di dalam link tadi ada. Silahkan nanti dibaca untuk memperkaya kasanah pengetahuan kita semua ya, Bapak Ibu. Kemudian keadaan darurat meliputi siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan. Kemudian untuk penanganan darurat, PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pengadaan barang jasa sejenis. Jadi di ayat 5-nya ini Bapak Ibu ya, ini
PPK itu direkomendasikan menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan ya kegiatan jenis dan yang mampu dan memenuhi kualifikasi. Kemudian penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat. Kemudian penanganan keadaan darurat hanya bisa diatasi oleh konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat. Tuh ya. Kemudian ini yang terbaru klausulnya ya, terkait dengan adendum ya, penambahan pekerjaan itu untuk pekerjaan apa namanya darurat ini boleh lebih dari 10% ya. Kalau untuk yang non darurat kan maksimal 10% ya Bapak Ibu ya. Tapi ini kalau mau nambah ya harus lebih dari 10% ya harus dengan persetujuan dari pengguna anggaran gitu ya. Kemudian kontraknya ini di pasal 27 jenis kontrak ayat 10 ya. Kontrak biaya plus imbalan merupakan jenis kontrak yang digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. Ya, jadi diperkenalkan kontrak biaya plus imbalan ini. Ya, kemudian ini sudah istilah ini juga sudah ada di Perpres sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Yang baru ini yang melebihi 10% ini ya kalau untuk keadaan darurat ini pasal baru. Kemudian di pasal 91-nya ya, ini akan diatur ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga. Nah, sampai saat ini peraturan kepala lembaga yang terbaru berdasarkan Perpres 46 ini belum ada, masih menggunakan eh, Perlem yang tahun 2024 tadi yang saya sampaikan ya. Oke, kalau melihat bencana ini ya Bapak Ibu ya, ini saya ambil dari websitenya BNPB juga. Kondisi bencana di Indonesia 2025 ya. Betapa kita ini Indonesia ini sangat rentan sekali dengan kebencanaan ya Bapak Ibu ya. Eh, Total bencana di tahun 2025 ini ada 4.727 kasus. Update 31 Desember 2025 ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga saya update beritanya teman-teman yang di Sumatera ya, bencana kemarin ya. Itu ternyata ya apa ya, tidak belum selesai juga penanganannya begitu ya. Penanganannya katanya shelternya atau rumah-rumah itu ternyata belum terbangun semuanya gitu ya. Listrik masih akses juga masih apa belum semuanya bisa diakses gitu kan. Masih tertutup juga akses ke lokasi-lokasi bencana tadi ya. Nah, sebenarnya kalau kita mengalami bencana atau bencana melanda ini rencana kita apa sebagai pemerintah ya? Nah, saya berkaca pada saat saya masih di Dinas Pemberdayaan Perempuan dulu ya. Waktu itu kami mengalami banjir itu Bapak Ibu ya. Mengalami banjir, kemudian ternyata eh, butuh data yang akurat betul ya. Berapa jumlah korban bencana, laki-laki, perempuan, anak, lansia, kemudian ibu hamil gitu ya. Balita itu berapa? Karena memang intervensi yang akan kita berikan, bantuan yang akan kita sampaikan untuk menolong korban ini juga harus sensitif gender gitu ya Bapak Ibu ya. Pada saat itu saya apa ada di suatu wilayah ya, kemudian teraksesnya putus gara-gara banjir ini. Di sana ada bayi gitu, ada balita. Ternyata mereka butuh yang namanya popok gitu ya. Butuh yang namanya apa? Penghangat dan seterusnya. Ini kalau kita tidak bisa memapping korban tadi ya, maka bantuan atau eh, misalkan ya, kebutuhan itu ya tidak akan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan begitu ya Bapak Ibu. Jadi dalam penanganan bencana ini memang sensitivitas gender juga harus masuk begitu Bapak Ibu. Nah ini ya ada gempa bumi, erupsi ya, tsunami, banjir, karhutla ya, cuaca ekstrim, tanah longsor, kekeringan ya. Ini di Indonesia masih sangat rentan dengan kejadian bencana itu Bapak Ibu. Nah, dalam kondisi darurat
kebutuhan barang jasa ini bersifat mendesak, Bapak Ibu ya, dan tidak dapat ditunda. Keterlambatan dapat mengancam keselamatan jiwa tadi ya. Belum lagi kalau nanti di situasi pengungsian itu ya sempat saya waktu kejadian di Gunung Kidul itu ada juga kekerasan seksual terhadap korban bencana juga gitu ya. Ya, kemudian safety first ya, keselamatan masyarakat adalah prioritas utama dan kita harus bisa diaudit ya, karena kita harus cepat menangani korban ya dan harus harus bisa diaudit apa yang kita belanjakan tadi ya. Dan tentunya belanja kita juga value for money gitu, efektif efisien. Jadi tidak kita menari-nari di atas penderitaan orang lain ya, memarkup harga gitu ya, barang dan jasa yang mau kita belanjakan untuk penanganan keadaan darurat gitu Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi kenapa kemudian diperlukan ya karena kebutuhannya mendesak, kita perlu menyelamatkan dari kondisi bencana gitu ya. Mungkin ada pencarian dan pertolongan nyawa manusia ya. Kemudian kerusakan infrastruktur yang mengganggu pelayanan publik juga bisa terjadi gitu kan. Kemudian bantuan dan layanan untuk korban bencana tadi ya, tidak hanya apa bantuan secara fisik ya, maksudnya untuk bahan makanan dan seterusnya, tetapi juga eh, korban-korban bencana ini juga perlu penanganan secara psikologisnya juga gitu Bapak Ibu. Baik, kemudian memberikan pedoman bagi pelaku pengadaan ya dalam melaksanakan pengadaan darurat ini agar tepat sesuai dengan kebutuhan, kemudian responnya juga cepat ya, kemudian tanggap gitu ya, responnya kapan saja gitu. Eh, Terjadinya bencana harus sudah siap gitu ya. Nah, prinsip pengadaannya tetap memperhatikan prinsip efektif, transparan, dan akuntabel. Gitu. Nah, ini kalau Perlem nomor 6 tahun 2024 ya secara garis besar ini Bapak Ibu ya, landasan dan kriteria keadaan darurat ya, fokus pada kecepatan dan akuntabilitas ya, bertujuan agar pengadaan tetap efektif, transparan dan akuntabel meskipun dilakukan dalam situasi mendesak. Kemudian kriteria kondisi daruratnya ya mencakup bencana alam tadi ya, sosial dan seterusnya seperti yang di Perpres gitu ya. Dan Perlem ini berlaku mulai 27 Desember 2024, tapi memang dasar hukumnya masih menggunakan Perpres sebelumnya gitu ya. 12 2021 ya dan 16 gitu ya, 2018. Nah, kalau dari alur pelaksanaan dan peran pelakunya ini ada tiga tahapan utama pengadaan di keadaan darurat. Yang pertama perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pembayaran, kemudian baru kontraknya belakangan gitu ya. Dan ini pengawasannya dilakukan oleh APIP mulai dari perencanaan ini sudah harus melibatkan APIP nih Bapak Ibu ya. Melibatkan teman-teman auditor gitu ya. Kemudian ada fleksibilitas kontrak ya, biaya plus imbalan tadi ya. Kemudian pelakunya siapa? Pelakunya adalah PPK atau PAKPA, kemudian ada penyedia. Dan tadi ada teman-teman auditor tadi ya. Gitu. Oke. Nah, di dalam perlemnya Bapak Ibu, ini dari latar belakangnya Perlem ini memang penyempurnaan peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018. Jadi pada saat COVID itu kemarin ya kita masih menggunakan ini ya 13 2018 ya. Kemudian tujuannya agar efektif, cepat, transparan dan akuntabel ya. Kemudian dari Perlem ini terdapat 5 bab ya. Bab 1 ketentuan umum, bab 2 keadaan darurat dan penetapan status keadaan darurat, bab 3 tata cara pengadaan barang jasa dalam pengadaan darurat, kemudian bab empatnya pengawasan dan pelayanan hukum, ya. Bab limanya ada ketentuan perelian, bab enamnya ketentuan penutup. Di sini ada dua lampiran. Lampiran yang pertama ini pedoman pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat ya, rinciannya gitu ya, langkah-langkahnya. Kemudian lampiran yang kedua ada contoh dokumen pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat. Ini ditetapkan 18 Desember 2024. Sampai hari ini saya belum mendapat update ya apakah perlemnya akan sudah dirubah dan sudah dibahas atau belum. Ini saya belum mendapatkan update terbaru gitu ya, Pak Ibu. Mungkin nanti yang Bapak Ibu di sini yang kemarin mungkin pernah ikut pembahasan dengan LKPP mungkin bisa sharing juga nanti ya. Kalau memang sudah ada perlem yang terbaru ya.
Ini di lampiran satunya ya, ada pendahuluan, tahapan pengadaan barang jasa ya, kemudian pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kemudian pengawasan dan pelayanan hukum, kemudian mengatur tentang sanksi. Jadi di pedoman yang lampiran pertama ini ada mengatur ini A, B, C, D, E ini Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian di lampiran duanya ini ada contoh daftar periksa dokumen PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat. Jadi daftar simak dokumen pengadaan barang jasa yang harus ada ya, contohnya ya. Kemudian contoh penetapan keadaan darurat, kemudian contoh surat pernyataan kesediaan, kesanggupan, contoh surat penunjukan penyedia barang jasa SPPBJ, kemudian contoh surat perintah mulai kerja, contoh surat perintah pengiriman SPP. Ini nanti di link materi juga sudah saya downloadkan nih contoh-contohnya nanti Bapak Ibu tinggal apa modifikasi saja. Gitu ya. Silahkan nanti di-download ini. Oke. Ini daftar simaknya ya ini Bapak Ibu ya. Bentuknya seperti ini. Ada contohnya sampai 13 itu ya. Tapi kalau mau ditambahi ya kebijakan Bapak Ibu nih. Mulai dari surat penetapan keadaan darurat sampai jaminan uang muka kalau nanti ada uang muka gitu ya. Ini penetapan keadaan darurat ya, surat pernyataan kesediaan, ya, surat SPPBJ, SPMK, oke, SPP, surat perintah pengiriman. Ya. Nah, kriteria keadaan darurat bencana ini Bapak Ibu, kita masuk ke kriterianya. Ya, keadaan darurat bencana ini keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan penghidupan sekelompok orang masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai. Ya. Bencana non alam, bencana sosial. Kemudian operasi pencarian dan pertolongan ya. Seperti saya sampaikan tadi ya, kami di wilayah pantai, laka laut itu juga sering terjadi gitu ya. Kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat eh, atau bahaya gitu ya. Kemudian kerusakan sarana prasarana, misalkan jembatannya putus karena banjir gitu ya. Aksesnya ke lokasi itu terhalang gitu ya karena tadi jembatannya roboh maka memperbaiki jembatan tadi membuat jembatan untuk lalu lintas masyarakat bisa akses kembali gitu ya. Kemudian situasi di luar negeri, bantuan kemanusiaan. Nah, kalau umumnya ya ini keadaan darurat itu tidak direncanakan sebelumnya, tidak dapat ditunda, harus dilakukan segera menyangkut keselamatan masyarakat. Kemudian status keadaan darurat, siapa yang bisa menetapkan ya? Kemarin juga kita eh, terkait dengan status keadaan darurat ya. Sumatera dan Aceh kemarin kan harusnya ditetapkan oleh presiden ya. Nah ini presiden bencana tingkat nasional ya, kemudian gubernur bencana tingkat provinsi ya. Kalau bupati wali kota ini di tingkat kabupaten kota, kemudian menteri atau kepala lembaga operasi SAR dan kerusakan infrastruktur gitu ya. Fase bencananya ini ada siaga darurat, tanggap darurat, kemudian transisi ke pemulihan. Kalau keadaan tertentu ini keadaan di mana status keadaan darurat belum ditetapkan atau telah berakhir dan atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko keadaan darurat dan dampak yang lebih luas. Ini kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana nasional dapat menetapkan status keadaan tertentu. Kemudian bantuan antar daerah. Ini. Nah, untuk tahapan pengadaannya, Bapak Ibu, berdasarkan Perlem ini ada tahapan perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pembayaran. Ada tiga tahapan ini. Oke. Kita bahas satu-satu. Ya, tahapan perencanaan ya, tadi mengidentifikasi kebutuhan. Ya, identifikasi kebutuhan itu tadi ya, eh, siapa yang mau diintervensi terhadap bencana ini tadi ya. Makanya data-data tadi kan harus saya sampaikan ya sensitif gender juga ya. Karena ternyata di situ ada wilayah yang butuh banyak anak-anaknya gitu ya. Kemudian pakaian juga ternyata yang dikirimkan pakaiannya pakaian bukan buat anak-anak, pakaian dewasa gitu ya. Nggak kepake juga buat anak-anaknya gitu kan.
Makanya sensitivitas gender, sensitivitas kita menyusun data di dalam penanganan bencana ini sangat krusial sekali, Bapak Ibu. Kemudian menganalisis sumber daya, menetapkan cara pengadaannya. Karena kan cara pengadaan ada melalui penyedia maupun swakelola gitu ya, Bapak Ibu. Atau dua-duanya mau dipakai mekanisme ini. Kemudian setelah merencanakan, kemudian melaksanakan pengadaan. Nah, di perencanaan pengadaan ini tadi ya, Bapak Ibu tetap saya sarankan melibatkan auditor nih dari awal gitu ya. Kemudian pelaksanaan pengadaan, menerbitkan SPPJ, pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan ya oleh penyedia, kemudian serah terima hasil. Kemudian penyelesaian pembayaran, penandatangan kontrak, pembayaran dan audit. Gitu ya. Walaupun di belakang audit, tapi tetap di awal itu juga tetap harus melibatkan teman-teman auditor dalam proses mulai dari identifikasi kebutuhan. Ya, pengkajian cepat lapangan ini, pengkajian cepat situasi, penyelamatan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan sarana prasarana gitu ya. Analisis sumber dayanya, lokasinya di mana, kemudian sumber daya di sekitar itu ada apa saja. Misalkan kayak kemarin salah satu tempat di kami ini ada longsor gitu ya Bapak Ibu. Kemudian itu dekat sekolah gitu ya. Dan melihat di sana siapa yang apakah ada penyedia yang memiliki sewa alat berat di sana untuk ekskavatornya bisa turun gitu ya. Itu di mapping juga dan kemudian diminta untuk melaksanakan pekerjaan untuk apa longsoran tadi begitu. Oke. Nah, di perencanaan pengadaan ini ya telah terjadinya keadaan darurat dan telah ditetapkan status keadaan darurat atau keadaan tertentu, PA, KPA, PPK melakukan perencanaan pengadaan yang meliputi identifikasi kebutuhan, analisis ketersediaan sumber daya, dan penetapan cara pengadaan barang jasa. Ya, oke. Kemudian di tahapan pengadaannya melalui penyedia, kalau yang melalui penyedia ini ya nanti diterbitkan SPPBJ Bapak Ibu. Kemudian setelah terbit SPPJ, pemeriksaan bersama ya atau rapat bersama, kemudian serah terima lokasi pekerjaan, surat perintah mulai kerja, pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil, kemudian serah terima gitu ya. Jadi alurnya pengadaan melalui penyedia ini ya penunjukan langsung gitu Bapak Ibu. Nah, SPBJ ya memberikan ini tadi ya sama ya. Oke. Nah, nggak perlu tender atau seleksi gitu ya Bapak Ibu ya. Karena memang ini penanganan daruratan tidak perlu tender. Nanti kalau kita nunggu tender 1 bulan atau seleksi 2 bulan ya sudah meninggal semua itu korbannya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini profesional judgment-nya PPK kemudian memilih penyedia. Kalau tadi kan di awal di Perpres itu kan penyedia setempat ya yang punya kualifikasi sesuai dengan apa kebutuhan barang jasa kita gitu ya. Penyedia terdekat ya kita prioritaskan, kemudian secara kualifikasinya mampu ya kita tetapkan melalui SPPBJ tadi nggak harus ditenderkan atau seleksi, semakin lama semakin tidak tertangani bencana tersebut Bapak Ibu. Oke, ini tahapan ya. Apakah boleh dibelikan uang muka? Boleh. Ya, pembayarannya bagaimana? Mau secara bulanan atau sekaligus ya. Itu juga bisa diatur. Oke, kalau kemarin pengalaman beberapa teman-teman ada sewa ekskavator itu ya, ada yang hitungannya borongan membersihkan lokasi itu berapa gitu ya. Tidak hitungan jam-jaman gitu ya. Pokoknya saya mau longsoran ini bersih gitu. Ini dihitung penyedianya akan menghitung gitu ya. Oke. Dan informasi bahwa kalau hal-hal yang seperti itu borongan lebih murah daripada hitungan per jam ya gitu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini penyusunan kontrak itu bisa dilakukan di tahapan pelaksanaan pekerjaan ya. Kemudian nanti tetap apa pembayar tanda tangan kontraknya itu ya pada saat serah terima itu tadi ya. Kalaupun nanti ada addendum juga. Nah, khusus untuk pekerjaan konstruksi ini ada konstruksi darurat, ada konstruksi permanen ya.
Kalau konstruksi darurat itu sementara ya, temporary gitu ya. Kemudian segera fungsional untuk keamanan dan keselamatan. Misalkan tadi ada jembatan roboh ya, jembatan sementara dibangunkan gitu ya. Kemudian konstruksi permanen pengecualian hanya diperbolehkan jika penyelesaian pekerjaan masih dalam kurun waktu status keadaan darurat atau penanganan darurat hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar. Ya. Oke, kemudian ada yang bocor, Pak. Eh, halo, mohon izin bisa di-mute, Pak. Oke, terima kasih. Nah, tadi ya melalui penyedia dan ini juga bisa melalui swakelola ya. Misalkan tadi di Kabupaten Gunung Kidul itu tadi kan ada eh, di DPU itu ada yang apa persewaan untuk eksavatornya ya. Kita menggunakan swakelola dengan teman-teman PU juga bisa juga gitu ya. Menggunakan alat beratnya PU gitu di UPT alat berat ya. Eh, ya yang terlibat ya bisa tadi swakelola tipe 1 dengan KLPD lain gitu ya atau tipe 2 ya, tipe 3 ataupun tipe 4 gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian tahapannya ya koordinasi, kemudian pemeriksaan bersama, pelaksanaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan gitu ya. Dan saya melihat kalau pada saat penanganan bencana ini banyak bantuan ya, baik itu dari lembaga swadaya masyarakat maupun eh, apa donatur-donatur yang lainnya yang kemungkinan tergerak hatinya gitu kan untuk membantu penanganan korban bencana. Seperti itu. Jadi memang apa kita libatkan kolaborasi ya, kolaborasi penanganan tidak hanya Kementerian Lembaga Perangkat Daerah tapi juga ada organisasi masyarakat, ormas, NGO ya, kelompok masyarakat ya, kemudian apa pelaku usaha gitu ya. Karena memang eh, di lembaga-lembaga keagamaan pun mereka punya eh, divisi yang membantu dan mengurusi tentang bencana ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jenis kontraknya ya, jenis kontraknya itu untuk barang jasa maupun konstruksi ya. Jasa lain maupun konstruksi ini ada kontrak harga satuan, kontrak gabungan, kontrak lamsam, kontrak biaya plus imbalan. Kalau ada jasa konsultansi antar lamsam dan waktu penugasan ya. Kalau kontrak biaya plus imbalan itu digunakan jika kontrak ditandatangani setelah terima gitu ya. Kemudian nilai kontrak sama dengan biaya aktual ditambah imbalan persentase atau jumlah tetap ya. Kemudian penyedia menyediakan dokumen pendukung biaya aktual. Cara pembayarannya bisa sekaligus termin atau bulanan dan dimungkinkan diberikan uang muka untuk penanganan darurat ini. Ya. Dan ini penyedia harus mau membuka ya data-datanya nanti terkait dengan audit gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwa penggunaan jenis kontrak biaya plus imbalan dilakukan dengan ketentuan digunakan dalam hal kontrak ditandatangani setelah serah terima hasil pekerjaan. Kemudian dapat digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya tidak dapat teridentifikasi dan atau penggunaan jenis kontrak lain menimbulkan resiko terhadap keberhasilan penyelesaian pekerjaan. PPK menetapkan nilai persentase imbalan atas biaya aktual yang dikeluarkan penyedia atau nilai imbalan tetap atas volume barang jasa. Biaya aktual antara lain komponen biaya bahan atau material, upah, dan sewa peralatan. Gitu ya. Kemudian penyedia harus menyediakan dokumen pendukung biaya aktual dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan keuangan atas paket pekerjaan yang dilaksanakan. Dan nilai kontrak biaya plus imbalan ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya aktual, berdasarkan bukti pengeluaran atau arus kas selama pelaksanaan pekerjaan ditambah dengan nilai imbalan yang ditetapkan oleh PPK. Oke, kemudian daftar dokumen pengadaan ya. Ini ada surat penetapan keadaan darurat ya, surat pernyataan kesediaan kesanggupan dari penyedia SPPBJ,
berita acara pemeriksaan lokasi, serah terima lokasi, SPMK, SPP ya, bukti kewajaran harga, berita acara perhitungan bersama. Nah, ini bukti kewajaran harga itu pada saat kita COVID dulu itu benar-benar diperiksa ya teman-teman oleh auditor ya, oleh BPK juga. Bukti harganya dibayarkan sekian itu eh, dari mana gitu ya. Karena harganya pasti eh, harga yang tidak masuk akal itu kalau terjadi bencana itu. Ya, harganya berkali-kali lipat waktu itu. Kemudian ada berita acara serah terima pekerjaan, kontrak dan adendum kontrak, jaminan pemeliharaan dan dokumen-dokumen lainnya. Misalkan kalau ada permohonan uang muka, jaminan uang muka dan seterusnya. Eh, Kemudian ya kewajaran harga ini pada saat audit merupakan tanggung jawab penyedia, gitu ya. Dan nanti PPK wajib mencatatkan kontrak melalui SPSE ya. Jadi kontraknya ini dicatatkan di SPSE itu pencatatan. Kemudian di tahapan pelaksanaan pekerjaan, Bapak Ibu ya, pelaksanaan pekerjaan ini para pihak melakukan pengendalian pekerjaan. Ya sama seperti pengendalian pekerjaan pada umumnya ya. Mutu, biaya dan waktu itu harus dikendalikan oleh PPK ya. Kemudian dalam hal diperlukan PPK dapat melibatkan pihak lain yang independen ya atau pengguna atau penerima akhir ya. Kemudian tidak perlu menyampaikan jaminan pelaksanaan untuk pelaksanaan pekerjaan itu. Kemudian penyedia dapat melakukan subkontrak kepada pelaku usaha lain dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Jaminan pemeliharaan jika ada masa pemeliharaan. Ya, ini penyelesaian pembayaran ya, pendandatangan kontrak. Nah, perubahan kontrak itu ada pembayaran dan audit. Kemudian pelaksanaan pengadaan melalui swakelola tadi saya sudah bahas ya. Keterlibatan dan partisipasi pihak lain diperlukan untuk membantu, menolong, yang mengevakuasi, menyelamatkan serta memberikan pelayanan kepada korban yang terdampak. Gitu. Nah, ini mekanisme pembayaran dan audit ya. Tadi sudah saya sampaikan ya terkait dengan pembayarannya nanti teman-teman penyedia ini siap untuk diaudit oleh auditor juga. Gitu ya. Nah, ini kalau dari sisi pelakunya ada PAKPA, PPK, penyedia, penyelenggara swakelola gitu ya. Kalau menggunakan swakelola. Ya. Nah, pelaku pengadaan untuk pengguna anggaran ini ya menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki atau tersedia, memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan barang jasa berdasarkan status keadaan darurat, mengalokasikan anggaran ya diperlukan dalam penanganan keadaan darurat. Dan Bapak Ibu terkait dengan penanganan keadaan darurat itu eh, nanti menggunakan eh, BTT ya kalau di tempat saya ini ya, menggunakan BTT ya. Dan ada pengusulannya ke Badan Keuangan dan Aset Daerah juga untuk permohonan itu. Kemudian pejabat pembuat komitmen nanti melakukan identifikasi kebutuhan, menganalisa ketersediaan sumber daya yang dimiliki, melakukan penunjukan penyedia dalam penanganan keadaan darurat, menerbitkan SPPBJ, kalau diperlukan melakukan serah terima lokasi pekerjaan, menerbitkan SPMK atau SPP, mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melakukan perikatan perjanjian. Nah, kalau penyedianya ya melaksanakan pekerjaan ya, melakukan serah terima ya. Kalau penyelenggara swakelola ditambah melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terlibat dalam penanganan keadaan darurat. Gitu. Oke. Nah, kalau pengawasan dan pelayanan hukum ini Bapak Ibu ya, eh, tujuannya pengawasan ini agar tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan darurat ini ya. Dan kalau terjadi permasalahan hukum, maka ada pelayanan hukum bagi pelaku pengadaannya. Yang menerima pelayanan hukum itu bisa pengguna anggaran atau KPA, kuasa pengguna anggaran, pejabat membuat komitmen maupun penyelenggara swakelola. Gitu ya. Dan ini eh, keterlibatan APIP ya Bapak Ibu ya, mulai dari sejak awal perencanaan gitu ya. Nah ini di pasal 7
APIP mengawasi dan memberikan pendampingan untuk kegiatan pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran ya. Jadi saya sampaikan sejak awal teman-teman APIP ini kita libatkan, kita mau melakukan intervensi apa terhadap eh, keadaan darurat tadi ya. Butuhnya biayanya berapa ini dikonsultasikan dengan teman-teman APIP ya. APIP harus kita libatkan Bapak Ibu ya. Tidak bisa tidak. APIP menindaklanjuti pengaduan mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan pemenang dalam pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, kalau ada pengaduan ya harus ditindaklanjuti apabila penanganan daruratnya tadi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, kemudian Menteri Kepala Lembaga Kepala Daerah menugaskan APIP dan atau auditor independen untuk melakukan audit atas pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat. Audit dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan barang jasa dalam pengadaan keadaan darurat sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan Perlem ini ya. Kemudian memastikan kewajaran harga barang jasa yang diperoleh melalui pengadaan barang jasa dalam pengadaan darurat. Ya. Ketentuan terkait pelaksanaan audit dicantumkan dalam kontrak ya. Kemudian audit dapat dilakukan sebelum atau setelah dilakukan pembayaran. Dalam hal audit dilakukan setelah pembayaran, apabila ditemukan ketidakwajaran harga dan atau kelebihan pembayaran, berdasarkan hasil audit, penyedia wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara atau daerah. Dalam hal audit dilakukan sebelum pembayaran, hasil audit menjadi nilai akhir kontrak untuk dilakukan pembayaran kepada penyedia. Oke. Ini ya, tadi perannya APIP ya, melakukan evaluasi, pemantauan, dan pelaporan ya, menganalisis kendala yang dihadapi, menyusun rencana tindak lanjut, kemudian melakukan pemantauan ya, menghitung hasil, serah terima hasil pekerjaan, dan pelaporan-laporan penyelesaian pekerjaan. Profil setiap paket pekerjaan, rencana dan realisasi anggaran, sampai hal-hal lain yang dianggap perlu. Gitu. Tujuan pengawasan mengurangi dan menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan pemenang, pengawasan melekat, pengawasan eksternal dan internal pemerintah, dan pengawasan masyarakat. Ya. Nah, ini pelayanan hukumnya nanti diberikan kepada pelaku pengadaan, PA, KPA, PPK, penyelenggara swakelola, tidak kepada penyedia ya. Sejak penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan dan dapat dibantu oleh advokat atau pengacara. Ya, baik. Nah, ini kecepatan tidak boleh mengorbankan akuntabilitas ya. Kita memang harus cepat dalam menentukan identifikasi kebutuhan, belanja kebutuhan tadi, belanja kebutuhan barang jasa dalam keadaan darurat, tapi juga tetap harus akuntabel ya, Bapak Ibu. Ya, tidak ada markup di situ, tidak ada cashback ya dalam proses penanganan keadaan darurat. Nah, ini ada 3 tingkatan sanksi ya, pelanggaran integritas dan ini ada sanksi daftar hitam itu ya. Kemudian pelanggaran kontrak itu putus kontrak atau daftar hitam 1 tahun ya. Kegagalan teknis dan audit ini bisa sanksi ganti kerugian. Gitu ya. Nah, pelanggaran integritas ini maksimal untuk misalkan manipulasi dan KKN ya, tindakan yang mencederai kejujuran ya. Tindakan pelanggaran ini misalkan memberikan keterangan palsu, ada indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme ini dikenakan sanksi 2 tahun ya kepada penyedianya. Kemudian beban prestasi kontrak ini bisa disanksi daftar hitam sampai dengan 1 tahun gitu ya. Gagal dalam fase kritis, tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, ini ada sanksi daftar hitam 1 tahun. Ya. Kemudian ganti kerugian ganti uang itu ya. Jika hasil pekerjaan merugikan negara secara finansial atau teknis, penyedia wajib melakukan restitusi ya. Misalkan menyebabkan gagalan bangunan tadi ya. Kemudian kualitas menyerahkan barang jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak ya. Terus kemudian tidak menindaklanjuti hasil audit itu tadi. Oke. Nah, sanksi berlaku akumulatif untuk pelanggaran yang menyebabkan kerugian real. Penyedia membayar sebesar nilai kerugian.
Ya, ya tadi ya simpulannya ya, sanksinya itu paling lama 2 tahun ya. Kalau ada pemalsuan dokumen dan KKN, kemudian tidak melaksanakan kontrak atau kontrak gagal, itu sanksinya 1 tahun ya, dan putus kontrak. Kemudian kualitas buruk tidak mengembalikan kelebihan bayar, ini ada ganti kerugian senilai kerugian negara tadi. Gitu. Oke, ya. Nah, ini Bapak Ibu integritas dalam pengadaan barang jasa dalam situasi darurat, setiap rupiah dan setiap menit sangat berharga. Jadi memahami mekanisme sanksi bukan hanya soal menghindari hukuman, tetapi memastikan bantuan dan layanan sampai kepada masyarakat, gitu ya. Dan pesan saya tadi dalam penanganan darurat, sensitivitas gender itu juga harus masuk, Bapak Ibu ya. Karena memang yang akan kita tolong, akan kita berikan bantuan ini ada anak-anak, ada lansia, ada ibu hamil gitu ya, ada laki-laki dan perempuan gitu ya. Begitu. Oke. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Satrio Tomo untuk kita bisa sharing dan diskusi bagaimana penanganan keadaan darurat di tempat Bapak Ibu yang lain. Terima kasih, saya kembalikan. Baik. Terima kasih Mas Tommy Siap. atas paparannya. Ini kayaknya karena materinya materi yang sangat langka di rata-rata di tempat kita, jadi kayaknya mungkin bingung juga mau nanyanya. Tapi Oh mungkin gitu. mungkin ya karena ini belum ada yang bertanya nih, ada udah Oke, rahasia nih oke, tadi. oke. Tapi dari saya mungkin ada pertanyaan nih terkait teknis penetapan keadaan darurat ya. Kan Iya, namanya darurat kan tahu-tahu gitu terjadi, sementara untuk pelaksanaannya kan harus keluar dulu nih ketetapan keadaan darurat atau tertentunya itu ya. Nah, itu iya. teknisnya gimana Mas Mas Tommy? Kemudian yang kedua terkait sama audit ini eh, di tempat saya itu waktu dulu COVID itu eh, kayaknya jadi temuan itu. Jadi Hmm, yakinin auditor dengan apa namanya dokumen ya, dokumen kewajaran harganya itu bahwa itu memang aktual pada saat kejadian itu gimana itu. Ya mungkin itu dulu mungkin. baik, Nah ini siap. ada yang mungkin Ada yang apa resen. sekalian aja nih Mas, ada Oke, yang rasain siap, ini siap. mumpung ada Ya, Pak nggak apa-apa. Sarial ini. Monggo Pak Sarial. Silakan Pak Saryal. Oke, terima kasih mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Satrio, Pak Tommy, Siap. terkait PBJ darurat ini, eh, sebenarnya saya mau tanya tadi tuh maju mundur nulis, saya tanya langsung aja. Jadi Iya, iya. ada kondisi darurat, misal tiap kota kan beda-beda. Kalau di tempat kami, eh, kita simulasikan kami ada tanggul, tanggul saluran gitu cukup tinggi, jebol, katakanlah jebol gitu, seperti itu. Ya tidak berharap Oh. ada kondisi itu ya. Tetapi Mm-mm. dalam pengadaannya boleh nggak utang dulu? Hutang dulu. Artinya hutang dulu ini tadi disampaikan Pak Tommy memang prosesnya ya seperti pada umumnya PBJ ya, entah bisa melalui sakelola atau penyedia. Tetapi ada kondisi mengatasnamakan darurat sehingga wis nyelisih utang sih, itu pasti ada seperti itu. Ya, Apakah proses PBJ itu bisa dilakukan secara bersamaan dengan penanggulangan bencana yang dalam tanda kutip memang dikatakan darurat. Kurang lebih itu saja Pak Tommy. Mohon maaf jika pertanyaannya kurang tepat, tapi itu ganjel di hati saya. Terima kasih. ya, Terima kasih Mas Sarial. Mungkin langsung ditanggapi ya. Mas Tommy. Oke. Terima kasih Pak Sahrial. Dari mana Pak Sahrial? Oke, PBJ Surabaya Pak Tommy. Ya, ya, Surabaya ya. Jadi memang ini pernyataan pertanyaan yang realistis sekali ya. Eh, di tempat saya juga kejadian begitu juga gitu ya. Kalau nunggu dianggarkan dulu nanti nggak tertangani gitu kan. Akhirnya eh, mereka ini apa namanya laksanakan dulu gitu kan. Kemudian sambil bayarnya itu juga ditombokin dulu ada juga seperti itu. Karena memang
eh, suka tidak suka mau tidak mau ya harus ditanganin dulu gitu ya. Tetapi memang dari mekanisme penganggaran kita kan menggunakan BTT ya untuk pelaksanaan penggantiannya nanti. Nah, ini maka tadi tetap harus akuntabel ya kebutuhannya tadi berapa, misalkan tadi kan ada tanggul yang jebol gitu kan. Terus di situ eh, ada pembersihan lokasi atau tidak, butuh sewa ekskavator atau tidak dan seterusnya. Ini kan real duitnya yang keluar itu ya ya harus disampaikan apa sesuai yang real terjadi gitu ya. Jangan kemudian nanti ada markup, kemudian nanti ada apa namanya eh, penggelembungan biaya di situ gitu ya. Ini yang nggak boleh kita seperti itu ya. Jadi memang beberapa praktek yang terjadi ya di tempat saya juga begitu. Ada ya harus kita laksanakan dulu, harus kita kita apa namanya eh, kita lakukan dulu penanganannya gitu. Nah, tapi memang idealnya eh, di dalam perlem itu ya tadi ada penetapan apa penetapan bencananya tadi ya. Misalkan itu wilayahnya di kepala daerah ya harus ada penetapan bencana tadi. Karena kebetulan ini penetapan bencananya kan kalau misalnya kemarin ada badai siklon gitu ya, itu kan sudah ada penetapan penetapan di awal ya itu bisa menjadi dasar juga gitu ya. Tapi kalau memang tahu-tahu ujuk-ujuk ya nggak ada apa feeling nggak ada apa-apa terus ternyata harus ada penetapan penetapan keadaan darurat maka harus ada penetapan keadaan darurat. Nah, ini tadi pertanyaannya nyambung ke pertanyaannya Mas Satrio Tomo nih. Saya mau izin share yang saya dapatkan dari BNPB itu terkait dengan penanganan keadaan darurat apa maaf ini saya juga share di materi ya Bapak Ibu ya. Ini ada pedoman penetapan status keadaan darurat gitu ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Eh, jadi kalau nanti keadaan darurat di kabupaten ini prosedurnya bagaimana? Ini ada di halaman 13 ini Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya Pak Sarita Tromo ya? Sudah. Layar Ya. saya ya. Misalkan kita ke 13 ya. Keadaan darurat ya. Satu keadaan darurat bencana Kabupaten Kota dapat ditetapkan atas pertimbangan bahwa pemerintah Kabupaten Kota masih memiliki kemampuan dalam hal ya, mobilisasi sumber daya yang terkait dengan upaya penanganan darurat bencana meskipun dalam kualitas maupun kuantitas yang terbatas. Mengaktifasi sistem komando penanganan darurat bencana, melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana secara terbatas. Dengan demikian, penyelenggaraan kewenangan darurat bencana di wilayah terdampak menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten kota yang bersangkutan, gitu ya. Oh. Terus ini nanti ada penetapan untuk yang status keadaan darurat bencana. Nah, karena nanti teman-teman juga harus cek lagi nih di Surabaya juga dicek Pak nanti terkait dengan penggunaan BTT itu ya. Kan kaitan dengan penanganan bencana ini ya. Mekanisme ada peraturan bupatinya kalau di kami ada peraturan bupati penggunaan BTT itu ya. Mekanisme itu juga akan nanti dipakai untuk pengusulan anggaran itu. Ya, oke. Sama tadi pertanyaan Pak Satrio Tomo yang kedua apa Pak tadi Pak? Terkait ini untuk meyakinkan apa kewajaran harga kepada auditor itu, Mas. Ya, baik. Eh, dulu waktu kita COVID ya, waktu kita COVID itu kan harganya kayak untuk alat pernapasan itu kan mahal sekali ya. Jadi harga pasarnya, harga di katalognya dengan harga di luar itu terpautnya eh, kalau misalkan harga di katalog itu 10.000 gitu ya, itu bisa dijual di luar itu sampai 30.000 gitu ya. Maka pada saat itu sebelum kita melakukan belanja ini kami minta bukti bahwa memang harga itu dijual di kabupaten lain atau wilayah lain itu juga harga segitu gitu ya. Mana yang sudah belanja dengan harga sekian gitu ya. Karena memang waktu itu alatnya ini kan butuh orang cepet-cepetan ya
beli alat itu ya. Eh, Nah, kalau misalkan nanti di pekerjaan konstruksi ya tetap juga seperti kalau kita kewajaran harga konstruksi itu. Misalkan tadi harus ada sewa alat berat itu per jamnya berapa atau misalkan itu borongannya berapa, harga wajarnya berapa gitu ya. Jadi jangan-jangan karena ada bencana kemudian harganya dinaikkan gitu ya. Ya kita nyari yang apa eh, tingkat kesulitannya apakah memang memang dengan kondisi itu harga dinaikkan itu wajar atau tidak gitu Pak Satrio Tomo. Jadi kita tetap harus melakukan mapping lebih lebih hati-hati ya terkait dengan biaya-biaya yang keluar itu tadi. Karena mungkin dari akses ke lokasi itu juga bisa saja menyebabkan tingginya harga gitu ya. Mungkin karena banyak longsoran di sana dan eh, untuk akses masuknya itu butuh effort gitu ya. Itu maka perlu Iya. digali lagi untuk kewajarannya gitu. Ya. Jadi nanti teman-teman auditor ya meminta kepada penyedia kenapa kok mengeluarkan harga sekian itu. Sama kalau kita kewajaran harga pada saat kita pekerjaan konstruksi itu kan kita juga minta bukti pendukung harganya gitu. Sama seperti itu. Gitu Pak Satrio Tomo. Nah, biasanya nih auditor ini kan dia sudah bawa ini sendiri ya, semacam kayak dokumen survei Catatan, dia gitu loh Mas. dokumen Iya, survei ya. dokumen survei Ya, dia, kemudian dibandingin dengan harga penyedia yang kita pakai Mas. Nah, kebetulan memang harganya selisihnya di bawah yang kita pakai. Nah, itu yang jadi bahan itu. Nah, ya, kebetulan penyedianya juga mungkin nggak tahu juga, mungkin kurang dokumennya atau nggak bisa meyakinkan sehingga akhirnya jadi harus temuan mengembalikan gitu. kembalikan. Ya, oke. Ya, Berarti memang harus ya kalau kami melihatnya juga memang harus ada misalkan ya di standar harga kabupaten itu berapa sih? Ada nggak patokannya itu ya untuk merencanakannya itu ya. Kemudian dari data standar harga kabupaten tadi kemudian dicari lagi eh, harga pasar setempatnya itu berapa gitu. Contohnya tadi Pak, kalau misalkan kita di harga standar kabupaten itu di saya ini sewa sewa alat berat itu tadi ya, itu kan ada mobilisasi alatnya juga ya. Eh, Terus ada biaya sewanya itu berapa? Per jamnya berapa? Sudah termasuk apa namanya operatornya atau belum gitu ya. Nah, kadang-kadang di dalam standar harga kita tuh juga nggak ada harga borongannya itu berapa nggak ada. Jadi ternyata pada realnya pada saat pelaksanaan pekerjaan itu borongan lebih murah daripada biaya per jam itu tadi gitu ya. Bersihkan lokasi ini sekian juta misalkan. Ya itu ternyata hitungannya lebih murah gitu ya daripada hitungan per jamnya tadi ternyata. Gitu. Ini pengalaman kemarin seperti itu kalau untuk penanganan longsor ya, yang menggunakan sewa alat berat tadi. Juga ada mob-nya tadi gitu ya. Gitu. baik Mungkin Mas. gitu Ini Pak sebelum, Satrio Tomo oh, sama Pak Sahrial. ya, Mungkin Pak Sahrial ini ditanggapi Pak lagi. Sahrial ada tanggapan? Pak Sahrial? Sudah cukup Pak Satrio, Pak Tommy. Oke, Ini ada Pak Buyung, siap. raise hand Pak Ya, Buyung. Oke, Monggo. terima siap. kasih Makasih. Pak Sahrial. Ya, lanjut ke Pak Buyung M. Iqbal, silahkan. Silahkan Pak Buyung ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Tommy, Ya, Pak Yang Pak. Adro Tomo, nggih, Pak Muji, gimana suhu Pak Iqbal? kita, nggih. Alhamdulillah. Nggih, memang mantap ini Pak Tommy, Pak. Ini Siap, sudah siap Ya, mentor Pak. kita di mana Pak Iqbal? di Pak Buyung? Dari PDIY mana? Sleman, Pak. Oh, di Menak. Oh, Ah, Sleman. Ya, Siap. ah, satu lembaga dengan Pak Tommy Ya, di boleh. D. Silakan. Ini langsung ke Pak Tommy. Untuk oke. jenis barang yang dimungkinkan dengan kategori darurat itu barang-barang apa saja tuh saya selain safety ya otomatis paling penyelamatan jiwa dan sebagainya terus pertolongan darurat terkait apa kelompok rentan ya misalnya ibu hamil manula anak-anak gitu ya ya kira-kira jenis barangnya itu tipenya apa saja terus ini Pak terkait apakah ada klausul karena ketika ada SPK dan sertifikasi PPK untuk menunjuk penyedia dengan otoritas terdekat itu kan pasti belum ada DIPA ya Pak ya, meskipun sejak awal harus didampingi oleh audit atau audit. Nah itu apakah ada bunyi klausul tertentu di kontraknya?
di klausul SPK-nya itu apakah ada klausul tertentu terkait klausul kira-kira bunyi klausul daruratnya atau pernyataan klausul kontrak keadaan darurat itu taruh di mananya di konsideran penjelasan pasal-pasal antara para pihak antara BPK dan rekanan itu seperti apa? Kira-kira ada contoh bisa nanti bisa ditampilkan Pak klausul kontraknya untuk SPK karena kan dananya belum ada itu Pak. Hampir sama kalau misalnya pengadaan dini ya, pengadaan nah itu awal tahun. Nah. Terus karena juga di akhir tahun sebelum dilakukan proses di akhir pekerjaan ya, sebelum bisa jadi itu cepat, pasti singkat ya, tidak terikat pelanggaran. Bisa jadi akan terbayar dalam tanggal yang sama, meskipun dananya nggak ada, mungkin ada mekanisme revisi setelah ada review dari APIP bahwa itu bisa dibayarkan di audit, itu kan berarti harus ada revisi atau pengajuan pagu perubahan ya misalnya seperti itu kalau dalam satu ya. Kalau lewat tahun kan pasti bisa dibayarkan setelah ada mekanisme audit. Nah itu kira-kira proses dari sisi terutama dari sisi perencana atau mengajukan besaran tagihan itu seperti apa? Apakah bisa ditunjukkan misalnya contoh klausul BAST-nya atau BA bayarnya gitu. Contoh aja Pak. Kira-kira seperti apa? Yang di klausul SPK dan klausul BAST atau BA bayar untuk pengadaan darurat. Misalnya juga misalnya menentukan jenis barangnya atau juga klausul pernyataannya SPK dan pernyataan BST dan BA bayarnya. Betul Pak Tommy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Tommy. Ya ini Pak Bujung ini senior kita Mas di IFPI ya. Beliau enak ya. Ya, pertanyaannya menarik. Ya, pertanyaannya menarik ini. Ya, yang pertama terkait dengan apa barang atau jasa apa saja yang kita butuhkan pada saat penanganan bencana ya. Banyak Pak gitu ya. Misalkan kita mau mendirikan shelter gitu ya. Butuh tenda darurat, kemudian misalkan butuh bahan makanan gitu ya. Terus tadi ya butuh obat-obatan juga gitu ya untuk penanganan yang mengalami kecelakaan atau misalkan mengalami bencana tadi ya luka-luka ataupun ada yang sakit dan seterusnya gitu. Jadi barang jasa ya sehari-hari yang kita butuhkan gitu kan. Kemudian bahan makanan, terus kemudian mungkin juga ada peralatan-peralatan mandi, peralatan apa eh, tidur gitu ya. Karena mereka mungkin diungsikan gitu ya. Satu. Kemudian kalau misalkan nanti ada kebutuhan penanganannya terkait akses gitu ya, akses jalannya terputus, maka ada pembangunan akses sementara untuk bisa apa tidak terisolir gitu ya tempat lokasi bencana tadi gitu. Itu selain itu ya, kemudian yang tadi saya sampaikan di awal kan kita harus sensitivitas gender juga di situ. Tadi Pak Buyung juga menyampaikan ada lansia, ada anak-anak, kebutuhan mereka kan berbeda gitu ya. Kebutuhan makanan mereka juga berbeda gitu kan. Kemudian misalkan butuh pampers untuk bayi gitu ya. Butuh teman-teman yang perempuan ini kan apa pembalut dan seterusnya itu kadang-kadang juga tidak terpikirkan pada saat bencana itu sensitivitas gendernya ya kalau ditanyain teman-teman di lokasi itu oh yang korbannya sekian laki-laki sekian perempuan sekian gitu aja nggak ada rinciannya laki-laki kemudian perempuannya kondisinya bagaimana ada yang perempuannya hamil atau tidak gitu anak-anaknya seperti apa itu kadang-kadang tidak terpetakan pada saat apa informasi awal itu sehingga kadang-kadang bantuan yang kita belanjakan ini ya untuk bantuan ini ternyata tidak tepat sasaran gitu ya. Itu. Kemudian terkait dengan contoh kontrak Pak Buyung ya, ini ada di link tadi ya. Ini saya coba share screen ya Bapak Ibu ya. Ada dua contoh kontrak yang nanti bisa eh, Bapak Ibu pakai ya. Ini sudah kelihatan Pak Satrio Tomo. Udah Mas. Ya ini ya. Kontrak Ini biaya memang plus mungkin imbalan. ya karena kan kontrak biaya persimbalan ya. Bisa kita gunakan untuk apa namanya pengadaan darurat itu ya. Terus, nah kalau misalkan dari sisi penganggarannya itu
pada saat terjadi bencana itu tadi ya harus gerak cepat ya. Usulan anggarannya apa? Nanti mau diusulkan di BTT karena belum ada DPA-nya, betul itu tadi. Dan nanti menggunakan dana BTT ini ya. Dan BTT ini pasti di kabupaten kota akan ada ketentuan atau perbubnya ya atau apa peraturan bupatinya terkait dengan penggunaan BTT ini ya. Ya, kalau di tempat kami itu nanti ada usulan, usulan kemudian nanti harus dides dengan tim TAPD, kemudian setelah tim TAPD nanti juga timnya apa auditor gitu ya. Nah ini makanya perlu melibatkan audit dari awal gitu ya untuk pengusulan anggaran dan kebutuhannya tadi setelah terpetakan keidentifikasi kebutuhan ini kemudian sudah mengerucut berapa butuhnya biaya tadi dan ini disampaikan untuk diusulkan pada anggaran BTT tadi. Nah, ini kalau contoh kontraknya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kemudian misalkan ini menggunakan jenis kontrak biaya plus imbalan ya. Harus biaya aktual ditambah imbalan. Biaya aktual adalah biaya yang dikeluarkan oleh penyedia untuk komponen bahan material, upah sewa, peralatan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah. Ya, imbalan ditetapkan sebesar berapa persen gitu ya. Imbalan tetap sebesar eh, sekian gitu ya. Kemudian nilai kontraknya. Kalau ada syarat-syarat apa perubahan adendum dan seterusnya. Kemudian ini ada kewajiban penyedianya ya. Terus pejabat penandatangan kontrak, kewajiban pejabat penandatangan kontrak gitu ya. Pembayaran dan audit ini harus dituangkan juga di sini ya. Bahwa memang nanti akan dilakukan audit dan memastikan kewajaran harga terhadap proses ini. Gitu ya. Apabila hasil audit dilakukan setelah pembayaran ditemukan ketidakwajaran harga atau kelebihan pembayaran, penyedia wajib mengembalikan kelebihan bayar tersebut ke kas negara atau daerah gitu ya. Terus mengatur tentang sanksi, penyelesaian perselisihan ya, dan seterusnya. Itu. Ini contoh yang satu, kemudian ada lagi saya buat contoh yang kedua. Bentar, saya share screen. Ini jenis kontraknya ya sama ya. Gunakan kontrak. Karena kan bisa pilihan ya, bisa dengan biaya plus imbalan ataupun dengan kontrak apa yang lain ya. Tapi kalau di perpresnya dan perlemnya menggunakan kontrak biaya plus imbalan ini. Gitu ya. Gitu. Oke, nanti Bapak Ibu Lebih bisa fleksibel gunakan, bisa dengan modif. nilai besaran atau persentase, Pak? Gimana Pak? Lebih disarankan dengan fix untuk nilai besaran imbalannya atau dengan persentase yang lebih disarankan. Ya tergantung dari pengadaannya juga sih Pak itu Pak. Oke, Besaran nggak ada imbalannya itu ya. Bisa nggak persentase, ada bisa referensi untuk langsung berapa disarankan ke. rupiah gitu. Ya, jadi tergantung juga ini tadi. Misalkan tadi pengadaan barang ya bisa saja dengan biaya itu tadi masuk di totalan gitu ya. Tidak di persentase gitu misalkan. Itu Pak Buyung. Gimana Pak Buyu? Masih ada Ya, untuk yang ganjel? untuk tahap PST itu Pak, pernyataan bahwa itu pekerjaan Oh selesai ya. itu ketika memang misalnya kalau barang habis pakai itu apakah setelah barang itu memang telah digunakan atau cukup telah terima di lokasi atau ada semacam checklist itu seperti apa pernyataan bahwa itu pekerjaan 100 atau memang sudah berlalunya masa darurat. Nah, pernyataan bahwa pekerjaan itu selesai 100 di keadaan Ya, darurat itu, nah itu mekanismenya apakah cukup dengan dokumentasi bahwa barang sudah diserahkan ke penerima barang atau pengguna atau di pihak akhir pemakai barang atau dengan telah berlalunya masa darurat atau ada
cukup catatan dari auditor itu tadi Pak, dari bahwa itu nyatakan pekerjaan telah selesai Ya kalau ini untuk Pak saja ya, ditagihkan. kalau untuk pekerjaan yang darurat itu ya sama dengan pekerjaan pada umumnya ya, tetap ada perhitungan bersama, ada berita acaranya gitu ya. Kemudian serah terimanya juga ada berita acara serah terimanya gitu Pak. Ya sama. eh, Sesuai dengan kesepakatan yang di awal tadi. Kita kan walaupun kontraknya belakangan tapi kan sudah jelas ini pekerjaannya apa, dilaksanakan berapa hari, sanggupnya berapa hari dan seterusnya gitu ya. Dan nanti item-item yang dikerjakan tadi ya harus dihitung bersama-sama antara penyedia dengan PPK dan didampingi oleh teman-teman auditor terkait dengan apa outputnya yang mau diserahkan gitu ya. Jadi itu nanti tetap dikawal sama teman-teman auditor. Jangan lupa kita melibatkan mereka ya, karena memang dari awal perencanaan sampai nanti pembayaran itu kita libatkan semua auditor gitu ya, Pak. Semua proses ini kita libatkan auditor gitu ya. Jadi sama nanti sama dengan penyedia ini, oh ini pekerjaan ini selesai berapa hari kita mau nanti kontraknya, oh sebulan ya 30 hari penyelesaian pekerjaan selesai selesai gitu ya. Maka dalam waktu 30 hari ini ada perhitungan bersama juga sebelum BAST tadi ya. Gitu. Jadi sama kayak pekerjaan pada umumnya Pak Buyung ya. Ya, cuman bedanya auditor ini mulai dari awal perencanaan ini sudah harus membantu PPK untuk mengawal gitu ya. Oke. Gitu. Dan rata-rata masih perannya auditor ini Pak yang masih agak repot ya. Eh, Kadang-kadang ada auditor yang belum begitu memahami secara aturan per lemnya ini gitu ya. Sehingga perlu nanti diskusi dengan auditornya juga. Ini loh peranmu seperti ini, kewenanganmu seperti ini di dalam per lem itu perlu diskusi lagi dengan teman-teman auditornya biar sama persepsinya gitu ya. Gitu Pak Buyung. Yes. Siap, terima kasih Pak Tommy. Ya, terima kasih. Baik, sama Pak Bayu. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat ini Mas Tommy dari Oke, Bapak atau Ibu Nurul ini dari Kabupaten Blitar. Ini Blitar pertanyaan ya. pertama, untuk penetapan kondisi darurat, apakah diperlukan bukti pendukung? Contoh bukti yang dapat menjadi pendukung. Kemudian yang kedua terkait penganggaran. Nah, ini mungkin mirip-mirip dengan yang Pak Sahrial tadi ya. Eh, Apakah di perangkat daerah tertentu sesuai jenis bencananya gitu. Semisal konstruksi di dinas PUPR gitu ya. Ya, Kemudian yang ketiga, tadi disampaikan pelaku pengadaan ada KPA, PPK, dan PP. Nah, untuk pelaksanaan proses pengadaan dalam keadaan darurat, apakah pembatasan nilai seperti pengadaan tidak dalam keadaan darurat? Karena tidak menggunakan tender, apakah dalam proses pengadaan barang jasanya jika nilainya besar dilakukan oleh PPK atau siapa? Mungkin ini dulu Mas. oke. Baik, ini terima kasih Bu Nurul ya, Bu Nurul. Nurul ya, benar. Ya, ini pertanyaan yang pertama ya, Bu Nurul ya. Untuk penetapan kondisi darurat, apakah diperlukan bukti pendukung? Contoh bukti yang dapat menjadi pendukung. Nah, tetap ya keadaan daruratnya itu misalkan ya karena apa dari hasil BMKG misalkan ada badai siklon atau apa yang kemarin ya itu kan menjadi dasar untuk menetapkan kondisi keadaan darurat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang harus ada bukti dukungnya kalau memang ini mau ditetapkan sebagai darurat gitu ya, keadaan darurat ataupun keadaan bencana gitu ya. Jadi tidak serta-merta tanpa alasan kemudian ditetapkan sebagai keadaan darurat. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa baca yang terkait dengan penetapan darurat tadi yang ditetapkan oleh BNPB itu bisa dibaca lagi Bu. Kemudian prosedurnya juga nanti mengikuti itu. Terus bagaimana terkait penganggaran pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat ya. Tadi saya sampaikan ya, eh, misalkan ini tadi yang melakukan penanganan adalah BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah gitu ya. Maka dia akan memperhitungkan, misalkan ada perhitungan teknis konstruksi ya nanti akan bersama-sama dengan bidang yang di Dinas PU ya. Misalkan tadi terkait dengan jembatan,
ya pasti di Bina Marga untuk sama-sama berkolaborasi untuk menghitung biayanya penanganan tadi ya. Kemudian nanti itu akan diusulkan ke tim anggaran ya melalui dana BTT tadi ya. Kemudian tergantung nanti pelaksanaannya mau dilaksanakan secara swakelola atau mau melalui penyedia, pilihannya seperti itu. Ya. Berarti kalau misalkan nanti mau dilaksanakan secara penyedia, berarti kan ada perhitungan biaya-biaya konstruksi, bahan material dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, eh, pelaku pengadaan KPA, PPK dan PP gitu ya. Untuk pelaksanaan proses pengadaan dalam keadaan darurat tidak ada batasan nilainya ini Bu. Ya, tidak misalkan yang kita pengadaan langsung itu kan sampai dengan 200 juta untuk barang jasa lainnya gitu. Pekerjaan konstruksi 400 juta. Nah, kalau untuk penanganan darurat ini mekanismenya menggunakan penunjukan langsung gitu ya, mirip-mirip penunjukan langsung gitu. Jadi nanti PPK-nya yang akan memprosesnya gitu ya, akan memproses eh, jadi ini di luar PBJ secara umum yang kita pahami ya. Kalau PBJ secara umum menggunakan katalog elektronik gitu ya, itu nanti ya PP sampai dengan 200 juta. Nah, ini udah di luar itu semua, udah di luar Perlem 12 2021 ya. Perlem 12 2021 itu kita kita tidak gunakan, kita menggunakannya Perlem ini tadi ya. Saya sudah bukakan Perlemnya belum sih tadi? Saya izin bukakan Perlemnya ya. Perlem 12 Ya, 2021 ini ya. Ya, kita pakainya ini ya, bukan Perlem 12 2021 ya Bapak Ibu ya. Dan ini sampai hari ini belum belum ada perubahan untuk prosesnya ini ya. Jadi nanti di pelaksanaan pengadaannya ada di lampiran ya. Oke. Tahapan pengadaan ada perencanaan pelaksanaan pengadaan ini ya. Pelaksanaan pengadaan melalui penyedia ya ini ya. Tahapannya ini ya. Terus menetapkan SPPBJ menunjuk penyedianya tadi ya Bapak Ibu ya. Oke. Itu alurnya nggak ada proses pemilihan ya. Jadi tadi disampaikan di Perpres kita itu ya diutamakan kan yang penyedia yang di lokasi setempat ya, yang mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan apa barang jasa yang kita butuhkan gitu ya. Itu. Tahapannya ini SPPBJ gitu ya. Kemudian SPPBJ itu memuat nama paket, perkiraan ruang lingkup pekerjaan, lokasi pekerjaan, rencana waktu penyelesaian pekerjaan gitu ya. Kemudian pemeriksaan bersama kalau diperlukan ya. Kemudian ini terkait pekerjaan konstruksi darurat dan konstruksi permanen gitu ya. Kemudian rapat persiapan jika diperlukan, serah terima lokasi, SPMK, dan seterusnya. Ya. Memang jenis kontraknya itu tadi kan bisa harga satuan, gabungan, lamsam, gabungan lamsam, gabungan lamsam dan harga satuan, biaya plus imbalan. Ini tadi contoh yang biaya persimbalan yang saya contohkan ke Bapak Ibu. Kalau yang harga satuan lamsam gabungan ini Bapak Ibu bisa ambil contohnya di Perlem 12 2021 untuk jenis kontrak itu. Oke ya. Itu. Jadi memang kita butuh kecepatan tadi ya Bapak Ibu, tetapi juga akuntabilitas kita nggak boleh korbankan gitu ya. Jadi uniknya Perlem ini ya karena memang apa ya kita mau mengedepankan penanganan lebih dahulu gitu ya. Eh, itu. Ini ya untuk Perlemnya. Jadi kita menggunakan Perlem ini Bu Nurul seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Satrio Tomo itu. Pertanyaannya 3 itu ya kayaknya tadi ya. ya. Nah, ini yang berikutnya ini kayaknya udah kejawab di pertanyaan sebelumnya nih, mekanisme penetapan keadaan darurat. Kemudian yang Ya, selanjutnya dari Pak Umar Dhani ini ada kesamaan dengan Pak Syahrial nih. ya, Gimana pelaksanaannya kalau dikerjakan dulu dibayarkan di perubahan gitu ya. Nah, pertanyaan ya. berikutnya adalah dirupnya gimana itu kalau misalnya anggaran perubahan nanti sementara pekerjaannya statusnya terhutang gitu. Nah, itu seperti apa Mas rupnya tuh? Mungkin itu dulu, Mas. Ya, baik. Jadi nanti karena ini kan penanganan darurat ya, dan nanti pencatatan juga dicatatkan di dalam
dalam pencatatan penanganan darurat ini ya di SPSC, maka RUP-nya juga eh, nanti disesuaikan Bu. Eh, apa Bapak ini tadi yang Pak Umar ya, Pak Umar Dhani ya. Ya, Pak Umar. Ya. Di RUP-nya nanti tetap disesuaikan ya sesuai dengan usulan anggarannya tadi ya. Usulan anggarannya tadi kemudian diupdate RUP-nya gitu. Ya. Dan yang Terus terakhir oh, tempat saya kemarin Saiful, juga ya. begitu. Gimana Mas? Di tempat saya kemarin ya pekerjaannya sudah dilaksanakan, terus kemudian pengusulan anggaran, anggaran di ACC ya dibuat RUP-nya gitu. Baru diproses pembayaran. Oh, baru diproses ya. Tadi di tahun yang sama ya, artinya ya. Ya di tahun yang sama ya. Oh iya. Nah, ini untuk yang pertanyaan yang berikutnya dari Pak Sabah ini. Kalau selain dana bersumber dana TT, bisa nggak dengan apa nih DSP ya, simpan pinjam atau gimana mungkin ini? Eh, kalau sepemahaman saya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa koreksi ya. Kalau penanganan darurat kami tetap menggunakan dana BTT ya. Kalau sumber dana dari DSP itu saya belum pernah mengalami. Hmm. Jadi hanya pakai BTT itu, Pak. Kalau dana BDSP saya belum pernah ada pengalaman itu ya. Mungkin eh, teman-teman yang lain bisa memberikan informasi ya terkait dana ini ya, dana DSP itu. Mohon maaf Pak Terus Saiful. penganggarannya ini bisa masuk PSN nggak ini? Nah, ini juga kalau PSN berarti kan ini ya apa ke anggaran pusat ya ini ya. Iya, Ya. kalau di Eh, daerah mungkin sulit ya. ya kalau kalau ini tadi kalau misalkan tadi penanganannya itu kan penetapan bencananya dari presiden, berarti kan ini pakai Iya, APBN ya. ya, Nah, tergantung nanti APBN-nya ini apakah itu termasuk proyek strategis nasional atau tidak gitu. Kalau tidak ya masuk ke apa anggarannya Kementerian Keuangan ya untuk penanggulangan bencana gitu ya. Karena sudah iya. penetapan bencana dari nasional dari presiden. Kalau PSN kan harus pakai SK dulu ya. Mana Ya, yang masuk prosesnya ke panjang gitu ya. PSN atau enggak itu kan. Ya, Kalau ya kalau itu proyek darurat ini proyek kan mungkin mungkin masuk di ya daftar, jadi kan kemungkinan nggak bisa ya, daripada nanti kemungkinan apa jadi fraud ya Mas ya, sumber fraud ya ya. kemungkinan tidak ke arah sana, tidak ke arah PSN ya. Karena kalau Iya, PSN pengetahuan kita kan pengetahuan saya kan PSN itu proyek strategis nasional ya. Itu berarti kan sudah ada perencanaan yang lebih matang dari awal gitu ya, bukan penanganan iya. darurat gitu ya. Nah, Gitu. ini kembali tentang penetapan keadaan darurat tadi, Mas. Kan kalau Ya. untuk keadaan tertentu kan boleh oleh kepala apa ya istilahnya satker terkait ya, misalnya BPBD lah katakanlah ya, Ya, atau gimana itu? Karena misalnya kan mungkin bupatinya mungkin pasti akan nunggu rapat dulu kan. Nah, untuk skup yang kecil misalnya kepala BPBD-nya di kabupaten kota itu mengeluarkan eh, SK lah gitu untuk bisa jalan dulu, itu gimana Mas? Mungkin seperti itu gimana? eh, jadi kalau kita mengacu pada peraturannya itu kan ada kalau PP-nya itu kalau nggak salah PP nomor 21 tahun 2008 ya tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian di situ kan ada status keadaan darurat ya, dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat, terus transisi darurat ke pemulihan gitu ya. Nah, kayak kemarin bencana itu ya dari BPBD di tempat saya. Jadi ada apa? Ada dari BPBD-nya ya, penetapan dari kepala BPBD juga penanggulangan apa terkait dengan penetapan keadaan bencana tadi itu ya. Kemudian eh, waktu itu ada juga yang tidak ditetapkan sebagai bencana juga ada, tapi ternyata eh, bisa ditangani gitu ya, tidak pakai anggaran BTT. Kejadiannya ada
gedung penyimpanan apa pupuk gitu ya itu terbakar ya. Terus kemudian limbahnya itu masuk ke apa akses pertanian gitu ya. Terus kemudian warga di sekitarnya itu mengalami keracunan dan seterusnya gitu ya. Tapi dari jumlah korbannya tidak terlalu banyak gitu kan. Terus tidak jadi ditetapkan sebagai bencana daerah gitu dan ditangani oleh teman-teman BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup waktu itu. Ya, jadi kita kembali ke peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana itu ya. Jadi ada penetapan ya, ada siaga darurat ya, status siaga darurat. Ini adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman ya berdasarkan SIM peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat gitu ya. Kemudian itu juga akan dilihat dari faktor-faktor misalkan ya yang diberikan kewenangan lembaga yang punya kewenangan untuk melenggarkan peringatan dini itu kan ada BNPB, kemudian ada BMKG seperti yang contoh saya tadi ya. Misalkan ada badai-badai apa yang kemarin ini ya curah hujan tinggi dan seterusnya itu BMKG. Kemudian mungkin ada dari pusat vulkanologi sama mitigasi bencana geologi ya. Kemudian Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air pada Kementerian PU gitu, Kementerian Kehutanan ya, dan beberapa contoh informasi peringatan dini tadi yang dipakai untuk dasar penetapan bencana tadi. Atau kalau saat ini ada yang terkait dengan tsunami itu kan ada Indonesian Tsunami Early Warning System kalau nggak salah, INA TWS ya. Itu kemudian banjir gitu ya. Tim peringatan dini penanganan banjir ya. Dan beberapa waktu yang lalu memang di teman-teman kami BPBD itu juga terkait dengan tsunami itu memasang alat pendeteksi tsunami di wilayah pantai gitu ya. Gitu. Jadi nanti eh, terkait dengan statusnya tadi misalkan status siaga darurat, kemudian status tanggap darurat ya, keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu penghidupan kelompok masyarakat itu ya, menetapkan status tanggap darurat ya. Dan nanti betul ada informasi ancaman bencana, kemudian ancaman kehidupan dan penghidupan dan seterusnya tadi. Kemudian status transisi darurat ke pemulihan ini. Pemulihan adalah ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang masyarakat masih tetap berlangsung. Ini waktu itu kami penanganan kondisi transisi darurat itu ada pembangunan jembatan ya yang di tempat kami waktu itu terkait dengan transisi darurat ini. Jadi kembali ke peraturan pemerintah tadi ya Bapak Ibu ya terkait dengan penetapan keadaan darurat tadi di peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana begitu. Gitu Pak Satya Tomo. Baik, terima kasih Mas Tommy. Mungkin dari Pak Muji Santosa atau Prof. Muklis ada tanggapan, masukan? Mungkin nggak ada karena Pop ini Pak Muji juga mungkin masih di perjalanan. Mungkin ada closing statement, Mas Tommy. Oke, terima kasih teman-teman semua Bapak Ibu yang ada di room Zoom ini ya. Kita bisa diskusi terkait dengan penanganan keadaan darurat ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa di Indonesia ini kan rawan kebencanaan gitu ya Bapak Ibu dan kita harus bersiap-siap ya karena kita nggak akan tahu bencana itu kapan akan datangnya. Kemudian di dalam proses penanganan bencana itu kita harus mengedepankan lagi ya ke integritas kita sebagai pelaku pengadaan barang jasa. Jangan sampai kita menari-nari di atas penderitaan orang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita menggunakan kewenangan kita ya sebagai PPK, sebagai PA ya. Kemudian
eh, melakukan markup, melakukan minta cashback dari proses pengadaan barang jasa apapun ya, termasuk pengadaan darurat ini ya, karena memang kita sudah dimudahkan, kita sudah diberikan tools dengan Perlem ini ya, walaupun belum ada update yang terbaru berdasarkan Perpres 46 tahun 2025, tapi Perlem ini masih cukup relevan kita pakai ya, kita sudah diberikan keleluasaan, maka sebaiknya kita gunakan Perlem ini dengan penuh kehati-hatian dan tidak ada niatan apapun selain dari membantu teman-teman kita atau apa wilayah kita yang terkena bencana tadi. Begitu. Kita mungkin itu dari saya Pak Satrio Tomo dan sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mas Siap. Tommy Darlianto. Baik kawan-kawan sekalian, eh, kita kebetulan memang waktunya udah di penghujung ya, udah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa dibagikan, dipaparkan oleh Bapak Kabak PBJ Gunung Kidul ini, Mas Tommy Darlianto, bisa bermanfaat Siap. bagi kita semua, dan semoga kita terhindar dari segala malapetaka, dan apabila kita memang pada waktunya ternyata memang harus menghadapi itu ya, insya Allah kita bisa dikuatkan dan dimampukan baik secara administrasi ya maupun dalam pelaksanaannya nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga kepada Bapak Menteri Santosa selaku pengelola MSTC yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu acara webinar pada kali ini, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam. Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir sebelum meninggalkan ruangan. Terima kasih. Monggo Mas Tommy, Pak Kabak, Oke, kalau terima lagi kasih. sibuk. Ini saya share apa bit.ly-nya tadi ya, bisa Oh di-download ya, atau